Karena ya untuk apa gitu? Untuk apa dilakukan beliau menyampaikan dissenting opinion kalau pada akhirnya sebenarnya itu nggak akan berdampak apa-apa. Tapi ternyata Saldi Isra tetap berani untuk menyampaikan ini, dan bagi saya itu cukup mengusik kontestasi di Pilpres 2024 ini. Selamat malam semuanya. Hari ini saya banyak sekali membaca terkait berita Saldi Isra atau salah satu hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari keputusan MK. Karena dalam pernyataan-pernyataan Saldi Isra ini terus terang cukup mengkhawatirkan saya gitu ya. Dia yang bilang, dia yang memberikan pernyataan, yang menyampaikan dissenting opinion, tapi yang khawatir justru saya gitu. Karena ini pernyataan-pernyataan Saldi Isra di sidang MK itu begitu keras sekali, yaitu terkait politisasi bansos misalkan. Saldi Isra menyimpulkan bahwa bansos itu dijadikan kamuflase. Ya meskipun sama-sama kita ketahui bahwa memang sulit untuk kemudian dihindari kesimpulan yang seperti itu, karena memang dari beberapa pemberitaan sebelumnya seperti Airlangga misalkan, ketika bertemu dengan masyarakat, ketika memberikan bansos itu Airlangga mengajak masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Seolah-olah beras, minyak, dan sebagainya itu dari Pak Jokowi gitu ya, bukan dari Presiden gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Saldi Isra sebenarnya ya benar gitu, bahwa terjadi politisasi, terjadi kamuflase bansos. Tapi setelah itu pernyataan-pernyataannya menurut saya ini cukup mengkhawatirkan bagi Saldi Isra dan keluarganya gitu, karena keras sekali. Seperti misalkan disampaikan adanya mobilisasi aparat penyelenggara negara, itu katanya menurut Saldi Isra dalam dissenting opinion, mobilisasi aparat atau penyelenggara negara itu beralasan menurut hukum, sehingga seharusnya dengan ini itu kemudian MK memutuskan untuk dilakukan pemilu ulang. Ini bagi saya adalah sebuah pernyataan yang ya kalau ini dinyatakan oleh saya atau orang-orang yang bukan siapa-siapa atau bukan hakim MK gitu ya, itu mungkin bebannya tidak terlalu besar gitu. Tapi ini disampaikan oleh salah satu hakim MK di sidang MK, di forum resmi gitu, bahwa seharusnya MK memutuskan untuk melakukan pemilu ulang. Ini berat sekali keberanian yang dilakukan oleh Saldi Isra. Karena ya untuk apa gitu? Untuk apa dilakukan beliau menyampaikan dissenting opinion kalau pada akhirnya sebenarnya itu nggak akan berdampak apa-apa. Tapi ternyata Saldi Isra tetap berani untuk menyampaikan ini, dan bagi saya itu cukup mengusik kontestasi di Pilpres 2024 ini. Bagi kelompok elit termasuk para pemenangnya gitu ya, mungkin tidak akan suka dengan Saldi Isra dengan pernyataan-pernyataan atau dissenting opinion yang seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya Saldi Isra juga meyakini terjadi ketidaknetralan PJ kepala daerah, yang memang PJ kepala daerah ini belakangan kan memang ditunjuk oleh Presiden. Jadi ini juga kemudian membenarkan tuduhan-tuduhan yang selama ini atau kecurigaan-kecurigaan masyarakat soal ketidaknetralan para PJ kepala daerah. Dan lebih dari itu, yang paling keras menurut saya adalah soal Orba gitu ya, karena Saldi Isra mengacu kepada rezim Orde Baru, yaitu soal prosedur pemilu itu ya sesuai prosedur semua gitu, tapi curang, tapi tidak jujur dan tidak adil. Jadi ini akan menjadi satu pertanyaan atau beban moral kepada kita semua. Apakah pemilu selanjutnya, Pilpres 2029 dan seterusnya, apakah akan menjadi satu Pilpres yang model Orba, akan kembali ke zaman Orba, di mana semua dikerahkan, bansos dikerahkan, aparat-aparat dikerahkan, kepala daerah dikerahkan untuk mendukung salah satu paslon. Itu ya seperti Orba gaya baru. Dulu Orba kan juga seperti itu. Cuma dulu ada ancaman-ancaman. Sekarang ancamannya agak soft gitu ya, agak tertutup. Kalau dulu kan terbuka gitu ya. Jadi dari keberanian seorang Saldi Isra ini saya di satu sisi saya kagum, tapi di sisi lain juga khawatir dengan Saldi Isra dan keluarganya ya. Semoga dengan ini beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang disampaikannya benar-benar sebuah keberanian yang rasanya gitu ya, tidak bisa semua orang lakukan. Itu kalau kita berada di posisi dia sebagai hakim MK gitu ya, dengan tidak adanya perubahan keputusan, maka
mungkin kita tidak mau untuk melakukannya karena keberanian untuk semua keberanian termasuk yang dilakukan oleh hakim-hakim MK ini itu punya risiko, itu punya dampak selanjutnya karena bobot pernyataannya atau pernyataan-pernyataan yang disampaikannya itu benar-benar akan menjadi satu catatan sejarah demokrasi di Indonesia. Dan sebagai hakim MK gitu ya, pernyataan Saldi Isra itu nantinya mungkin akan dijadikan dalil atau dijadikan alasan-alasan untuk pemilu, untuk pembelajaran pemilu dan pilpres selanjutnya. Ya, semoga 3 hakim MK yang sudah menyampaikan dissenting opinion atau mengakui, dalam kesimpulan saya, mengakui adanya pengerahan, mobilisasi oknum aparat dan kepala daerah, terjadi pelanggaran kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pemerintah secara terstruktur, sistematis dan masif. Semoga 3 orang ini ya diberikan kekuatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketiganya bisa menjalani hidup yang normal setelah ini dan tanpa mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Karena kalau saya membaca dari pernyataan-pernyataan atau mendengarkan dari dissenting opinion yang mereka sampaikan, itu benar-benar adalah sebuah pengakuan, adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat mengganggu kelompok elit kita, terutama dari kubu penguasa atau rezim ini. Karena ketiganya mengakui adanya kecurangan, adanya ketidaknetralan, adanya politisasi bansos dan semua tuduhan-tuduhan atau kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang selama ini sudah disampaikan oleh banyak pihak. Di satu sisi ini adalah sebuah sejarah baru terkait hakim MK yang berani berbeda pendapat dengan putusan MK itu sendiri. Tapi di sisi lain, semoga demokrasi kita jauh-jauh lebih matang, semoga para elit kita lebih dewasa menyikapi perbedaan, agar kalau misalkan soal pilpres dan pemilu itu sudah berubah menjadi bau-bau Orba, semoga intimidasi dan ancamannya tidak pernah sama seperti yang dilakukan oleh Orba. Karena kalau Orba ada yang berbeda pendapat, ada yang melawan, ada yang menyerang, biasanya langsung hilang. Ya, semoga 3 hakim MK ini aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya hanya dengan cara itulah kita bisa merawat demokrasi dan melihat dari banyak sudut soal kebenaran pemilu tahun 2024. Semoga Saldi Isra dan 3 hakim lainnya baik-baik saja setelah ini gitu, karena kita masih butuh mereka semua di Indonesia untuk merawat demokrasi yang lebih baik dan lebih jujur dan adil, dan menjadikan Indonesia ini tidak seperti rezim Orba dulu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.